Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast SMN 1 Anjatan. Langsung saja, tema kita hari ini adalah bela negara dan penerapan Pancasila pada masa pandemi. Untuk itu, saya sudah mendatangkan tamu yaitu Bapak dari Koramil 1614 Anjatan Babinsa Desa Kopiah Sertu Agus Nurrahman. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sampai baik, saat Pak. ini sehat selalu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah mau datang ke sini, merelakan waktunya Pak. Oke Pak, ini kan tema kali ini kan bela negara dan penerapan Pancasila pada masa pandemi nih Pak. Dan yang kita tahu ini, sedangkan kita sebagai pelajar udah lama nggak masuk sekolah, hampir 2 tahun kan Pak ya? Ya. Kita nggak melakukan upacara di sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagai contoh kecil lainnya lah Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak cara kita ini supaya kita terus supaya bela negara ini terus berkembang gitu Pak? Ya, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan supaya bela negara ini terus berkembang, khususnya di wilayah kita ya, wilayah Anjatan di sini. Kebetulan pandemi ini sudah hampir berjalan 2 tahun ya, 2 tahun kurang ya. Kemudian banyak sekali kayak macam upacara, kegiatan-kegiatan itu sudah tidak ada. Banyak caranya Mas. Nah, Bagaimana tuh? sebenarnya gampang sekali itu. Nah ini kan kita sekarang udah menggunakan daring nih. Iya ya. Pak, betul. Nah dalam acara daring tersebut lebih bagusnya ini ketika pembukaan kita awali dulu dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang selama ini saya lihat tidak ada tuh. Nah kita seperti itu ya, jadi kita pembukaan kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri semuanya. Nah, setelah itu menyanyikan sama-sama, itu salah satu cara menanamkannya seperti itu. Kemudian pas pengakhirannya gimana? Pengakhirannya bisa menyanyikan lagu wajib juga ya, atau menyanyikan bisalah bagi negeri bisa dinyanyikan seperti itu. Cara baru juga ya Pak ya? Iya. Semoga masukan dari Bapak ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Dan selanjutnya sebagai bela negara Pak, saya mau tahu apa sih Pak Pancasila itu sebenarnya Pak? Ya. Sebenarnya itu pelajaran dari dulu ya, cuma untuk saat ini itu PPKN itu masih ada tuh enggak ya? Masih Pak. Masih ada ya? Iya. Ya alhamdulillah kalau masih ada. Alhamdulillah masih ada. Cuma saya lihat ini sudah agak luntur ini, Iya, betul, pendidikan ini nih. Ya kita harus kembangkan di wilayah kita ya, khususnya ini saya Babinsa Kopiah Desa Anjatan. Ya, saya di bawah pimpinan dari Dan Ramil saya Bapak Kapten Syai Samsudin. Jadi saya digunakan ke sini untuk memberikan wawasan itu. Alhamdulillah sekali. Jadi di sini Pancasila itu sebenarnya ideologis negara Indonesia. Pancasila itu lahir bersama lahirnya negara Indonesia. Nah, Betul sekali. itu diambil dari 2 suku kata kalau secara ini ya, dari bahasa Sanskerta itu ya. Oh, Panca yang berarti 5, sila yang berarti asas ya di situ ya, atau prinsip. Jadi 5 prinsip negara Indonesia. Masnya tahu nggak Pancasila ini seperti apa? saya sendiri Pak. Wah iya, coba diucapkan bisa nggak Mas? Pancasila itu sebagai mungkin ideologi Pak. Ideologi ya. Bagi saya. Tahu nggak bunyi Pancasila apa saja? Tahu Pak. Coba disebutkan. Nah kita sambil ini aja, sambil mengingat Mas ya. Yang pertama, sila pertama itu 1 ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Yaitu 3, persatuan Indonesia. Iya. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ya, Indonesia. bagus sekali. Terima kasih Pak. Itu ya. Iya. Ya, memang sudah lama ya pelajaran Pancasila ini sebenarnya bukan ditinggalkan, cuma mirisnya ini dikesampingkan itu ya. Alangkah baiknya kalau pendidikan Pancasila terus diangkat. Kenapa? Dalam 5 pasal itu sudah mencakup hidup masyarakat Indonesia di sini, seperti itu Mas. Ya. Ya makanya kan, apalagi selama 2 tahun ini kan kita kan sudah lama juga nggak belajar PKN juga gitu ya. Iya. Mungkin yang teman-teman di luar sana udah agak lupa gitu kan. Iya betul. Untuk pengetahuan kita juga nih Pak, sebagai pelajar, sebenarnya
seberapa penting sih Pak Pancasila sebagai negara itu Pak menurut Bapak? Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi suatu negara. Iya. Jadi gini, ideologi Pancasila sendiri itu sudah dirumuskan dari Panitia 9 ya. Berdasarkan atas pidato Insinyur Soekarno waktu itu ya. Kalau nggak salah itu 1 Juni 1945. Jadi ideologi Pancasila ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Kedudukannya itu banyak di sini. Seperti apa kedudukannya? Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tuh. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Tuh. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila menjadi dasar negara. Nah, ini dasar negara nih. Kemudian selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ada lagi nih, Pancasila sebagai perjanjian luhur, ya, perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara. Jadi apa? Pancasila ini lahir bersama lahirnya negara, seperti itu. Jadi sangat penting sekali Mas Pancasila ini, jangan sampai kita tinggalkan, karena 5 asas ini sudah mencangkup kehidupan kita semua, seperti itu Mas. Khususnya di dunia pendidikan juga ya Pak ya? Khususnya di dunia pendidikan itu sangat penting sekali Mas, Pancasila itu harus diterapkan seperti itu. Oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih caranya kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah pandemi ini agar tidak lupa dengan nilai luhur Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya adik-adik pelajar yang sedang belajar daring ini Pak, khususnya kita juga sih Pak. Iya, seperti yang dikatakan Pak D saya ya, Aristoteles. Kenal Aristoteles? Iya. Aristoteles itu lahir sekitar tahun 384 Masehi itu ya. Kayaknya belum ada kita ya. Iya itu. Itu adalah seorang filosof ya. Itu filosof Yunani, murid dari Plato kalau nggak salah ya. Kemudian guru dari Alexander Agung itu ya. Nah, seperti yang dikutip Rapar di dalam bukunya, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu sama dengan tujuan didirikannya negara. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya negara. Catat itu, nah, seperti itu. Jadi tujuannya didirikan negara apa? Sama dengan kita menghayati Pancasila tadi itu, ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi butir-butir Pancasila ini biar bisa setiap hari dilakukan supaya Pancasila ini benar-benar menyatu dalam hati kita. Satu, ya, iya, menjadi satu ini. Itu banyak sekali caranya itu ya. Kemudian gini, banyak juga di kita memang sangat ngirisin ya sebenarnya. Banyak sekali dunia-dunia pendidikan ini ya saya dengar, tapi saya sangat miris. Pancasila itu mau diganti ya, jadi ideologinya Pancasila mau diganti, tapi jangan sampai lah, karena ini sudah benar-benar mendarah daging, mengakar lah. Kalau sudah diganti mau jadi apa negara Indonesia ini, seperti itu Mas. Jadi sangat penting sekali ya ini seperti itu. Mengancam juga ya Pak ya? Iya. Iya. Oke Pak, selanjutnya itu untuk pengetahuan teman-teman di rumah juga nih. Iya. Saya juga terutama Pak. Sebenarnya apa sih itu bela negara dan seberapa penting bela negara bagi kaum milenial khususnya pelajar di Indonesia ini Pak? Ya. Bela negara itu sikap atau perilaku warga negara yang bertujuan untuk mempertahankan negaranya, seperti itu bela negara itu ya. Itu tertuang di dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya itu ada di pasal 27 ayat 3 yang mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu di pasal 27 ayat 3 sudah tertuang. Kemudian tertera juga di dalam pasal 30 ayat 1 ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah itu. Nah, kemudian ada juga di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pasal 9 ayat 1 mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, seperti itu Mas. Jadi bela negara ini sebenarnya sangat penting sekali Mas ya. Jadi sudah banyak yang luntur ya, punya banyak yang luntur. Kenapa? Karena masuknya paham-paham baru, kemudian masuknya kayak macam apa namanya, yang dari luar negeri itu ke sini, jadi merubah kita seperti itu ya.
gitu. Jadi bela negara memang sangat penting untuk kita, apalagi untuk para pelajar gitu Mas. Ya, yang seperti yang saya tahu kan, bela negara itu misalnya kalau misalnya emang negara ini memerlukan kekurangan tentara untuk melakukan perang, kita sebagai orang-orang sipil itu apa diikutkan? Seperti itu Pak, bagaimana? Ya, jadi kebetulan sekali Mas. Di sini saya mendapatkan ST dari pimpinan saya melalui Dandim turun kepada Dan Ramil. Nah, saya bacakan saja ST-nya Mas. Silakan, ya. Pak. Di sini ada ST tentang penerimaan komponen cadangan. Perlu diketahui bila negara ini ada 3 komponen ya. Yang pertama komponen utama itu adalah TNI, kemudian komponen cadangan, ada kombatan dan non kombatan. Jadi di sini kita bentuk komponen cadangan Matra Darat. Pendaftarannya mulai kapan? Mulai hari ini sudah dibuka Mas. Wah. Ya, mulai hari ini sudah dibuka. Nah, ini saya bacakan ya. Jadi saya bacakan ST dari Danrem nomor 328 tahun 2021 ya. Pertanggal 26 bulan 5 tahun 2021 ini. Nah, di sini ada penerimaan tentang komponen cadangan, syarat-syaratnya. Ya untuk saat ini ya, pembukaan pertama ini ya. Pria beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pertama pria dulu Mas ya. Jadi untuk wanita nanti dulu, pasti ada, tapi sabar ya, seperti itu. Yang pertama pria. Kemudian setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dia harus setia dulu, kalau nggak setia ngapain ikut lah. Iya, nanti jangan-jangan masuk. Wah, itu nanti seperti bahaya, itu. Iya, bahaya. Kemudian berusia minimal 18 tahun sampai 35 tahun. Nah, jadi lumayan tua juga ya, Pak? masih ya, masnya bisa masuk ya, bisa masuk. Kalau mau daftar tentara, daftar saja tentara jadi komponen cadangan. Setelah daftar komponen cadangan nggak berhasil, bisa masuk daftar yang lain-lainnya bisa seperti itu. Kemudian masih ada syarat lagi, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ya seperti itu Mas. Kemudian sumbernya dari mana ini? Sumber Komcat ini. Nah di sini disebutkan sumber Komcat itu meliputi yang pertama sekolah kedinasan ya, dari sekolah-sekolah guru-guru itu bisa mengikuti Komcat. Asal umurnya berapa? 18 sampai 35 tahun bisa mengikuti. Kemudian perguruan tinggi negeri atau swasta itu bisa mengikuti, siswanya bisa. Nah, kalau untuk SMA rata-rata berarti 17 tahun ya. Nah, nanti bisalah daftar. Kalau udah 18 tahun itu bisa daftar Komcat. Seperti itu. Kalau mau Komcat nggak mau daftar tentara, mau ya daftar tentara. Daftar tentara nggak mau, daftar Komcat mau, ya silakan pilih saja yang mana. Khususnya angkatan darat apa itu ya? Gimana? Itu khusus angkatan darat apa semua? Ya, kalau Komcat ini ada 3 matra Mas. Ada matra laut, matra darat, dan matra udara. Kebetulan saya di darat, jadi saya terangkan yang bagian daratnya saja Mas ya. Nanti laut ada bagiannya sendiri gitu. Nanti gaji saya terlalu banyak kalau saya jelaskan gayanya seperti itu. Ya. Ya biar gantian lagi ya. Jadi gitu seperti itu. Kemudian pendidikan paling rendahnya ada Mas. Oh, saya lanjutkan lagi tadi ya. Perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian ASN itu PNS ya Mas ya. PNS. Oh. Ya, ASN Kemhan, TNI, Pemda dan instalasi lain itu boleh daftar Mas, boleh. Terus Pak? Boleh. Terus nanti setelah keterima apa dipecat enggak? Tetap melanjutkan kerja sesuai kerjaan dia. Kalau dulu dia PNS, ya masuk lagi PNS. Kalau dianya dulu guru, ya masuk lagi guru. Bukan setelah dia daftar Komcat, pendidikan selesai, keluar nggak kerja apa enggak, tetap melanjutkan. Jadi walaupun misalnya dia PNS atau guru, dia boleh apa ya? Boleh, boleh. Hati, ya, Pak? Boleh. Petani juga boleh Mas. Oh, petani. Jadi ini seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendaftarkan ini, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi seperti tadi ya. Kemudian pramuka. Nah ini pramuka boleh nih ya. Pramuka yang mau daftar, silakan daftar ke nanti tak sebutin, ada di bawahnya, nanti saya sebutin ya. Kemudian Menwa resimen mahasiswa itu boleh daftar juga Menwa. Nah yang terakhir warga negara lain. Nah ini warga negara lain perlu garis bawahi, banyak sekali warga negara ini ya, saya sebutkan tadi. Petani boleh, peternak boleh, pokoknya semuanya boleh mendaftar asalkan kriterianya tadi memenuhi syarat. Kemudian ada syarat lagi bagi yang berpendidikan. Ulang lagi, pendidikannya ini paling rendah minimal SMA Mas. SMA? Iya SMA. Jadi mohon maaf untuk yang pendidikannya SD, bukan nggak boleh, boleh, tapi silakan sekolah dulu SMA. Bagaimana cara sekolahnya kalau sudah kelewat? Kan ada paket ya itu ya? Iya, bisa paket, pakai itu, kejar paket ya, kejar terus itu sekolah itu. Ya, karena namanya ilmu itu mau sampai kapanpun masih bisa dikejar ya, Pak? Iya, kejar terus pokoknya ya seperti itu. Kemudian
Bagi mahasiswa itu harus ada persetujuan dari rektornya atau dekannya seperti itu ya. Kemudian masih ada lagi Mas. Apa itu? Bagi ASN harus ada izin dari pimpinan. Nah, seperti itu salah satunya seperti itu. Terus untuk pendaftarannya boleh dicatat nanti ya kalau mau daftar ini ya. Silakan teman-teman, buat teman-teman di Jadi rumah. untuk pendaftarannya itu melalui perorangan itu bisa melalui web ya. Melalui www.komcat.kemhan.go.id itu perorangan. Saya ulang lagi, www.komcat.kemhan.go.id. Klik di situ nanti ada matra darat, matra laut, mata utara. Mau pilih yang mana? Udah lengkap ya Pak ya? Lengkap di situ ya. Kalau bisa, ayo gitulah bersama kami matra darat. Kebetulan untuk Indramayu ini Mas, untuk Korem 063 alokasinya itu 150 orang Mas. Banyak juga ya Pak ya? Banyak ya untuk Korem. Cuma Korem ini kan dibagi beberapa kodim. Iya. Kebetulan kalau kita di bawah Kodim Indramayu, Kodim Indramayu ini kebagiannya itu 16 orang. Minimal 16 orang, kemudian alokasinya 1,5 dari alokasi. Jadi pendaftaran minimal itu 25 orang di sini, seperti itu. Nanti yang diterima ya 16 orang. Diseleksi ya Pak ya? Diseleksi. Ada seleksinya Mas, nanti ada seleksinya seperti tentara Mas, tentara sama. Ada seleksinya seperti itu. Nah, itu pendaftarnya saya ulangi lagi ya, yang mau daftar Komcat ini buat rekan-rekan ini, sahabat YouTuber ya ini ya. Iya. Terus kan. Catat ya. www.komcat.kemhan.go.id. Nah, jangan lupa bagi Anda yang berjiwa patriot, daftar di sini. Umur bukan menjadi halangan buat Anda. Begitu, Mas. Iya. Tuh, untuk kakak kelas yang baru mungkin tahun ini lulus, silakan tuh yang udah dikasih tahu Bapak, silakan dicatat. Dan untuk teman-teman yang masih kelas 11, kelas 12, jangan kecil hati karena tahun depan juga masih ada Pak ya? Masih ada. Masih ada. Selama Indonesia masih berdiri itu masih ada pendaftaran Mas seperti itu. Iya, Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bela negara bukan hanya dalam konteks perang dan memegang senjata, menjaga perbatasan dan hal-hal yang berbau militer saja. Salah satunya juga dalam perang melawan COVID-19 ini Pak. Dengan berbagai cara dan upaya yang dimiliki tiap-tiap individu, menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana caranya kita agar bisa berperang melawan COVID-19 ini Pak? Ya. Bela negara sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Betul seperti yang dikatakan Mas tadi, tidak harus memegang senjata melawan penjajah atau melawan. Bela negara itu bisa kita lakukan di dalam pandemi ini. Contohnya seperti apa? Dengan melakukan 5M. Nah, tahu nggak M pertama apa Mas? Saya lupa itu. Nggak apa, kita sama-sama belajar ya. Ini kita tugas kita saling mengingatkan gitu ya. Wah, banyak lupa. Nggak apa-apa. Ya. Kebanyakan Jadi lupa, M yang pertama seperti kita ini Mas, memakai masker. Masker. Nah, memakai masker itu hal yang paling utama karena kita sangat peduli sekali di masyarakat ini ya. Kita lihat dia kayaknya kebal sama COVID-19. Kayak nggak percaya ini sama COVID Banyak ini, banget Pak, banyak banget yang Iya seperti itu Mas. Jadi kayaknya dia paling hebat kalau kena COVID. Oh, kebal saya. Belum dicoba mungkin dia ya. 5M pertama memakai masker. Nah itu harus dipakai selalu maskernya. Saya juga makanya nih lab juga saya nggak mau lepas karena ada 5M ini ya. Ya gitu. Kemudian M kedua mencuci tangan ya dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah seperti itu, jangan sampai airnya juga air di baskom, cuci tangan di situ-situ juga. Sampah kotornya Mas seperti banyak itu. orang juga ya Pak ya? Iya, nanti di situ untuk nyuci buah lagi di situ. Wah, itu. Nah, seperti itu. Jangan juga nanti cuci tangannya di kali, Mas. Wah, di atas sana sudah ada yang nongkrong, kita cuci di situ. Jangan seperti itu, ya. Kemudian M ketiga menjaga jarak. Wah, ini udah bagus ini. Ada 1 meter ini Mas ya. Udah lebih kali Pak? Lebih ya? Iya. Iya. Jadi itu salah satu ya. Ada sudah 3M nih ya. Masih 2M lagi nih. Menjauhi kerumunan. Nah, jangan sampai ini banyak sekali kejadian-kejadian warga negara kita ini ya yang pengen melaksanakan hiburan ini. Iya, itu penting banget Pak. Penting sekali, iya, pengen melaksanakan hiburan karena orang-orang kita, orang Indramayu itu kalau tidak ada hiburan tidak wah. Iya gitu Bosen, ya. Bosen ya katanya di iya. rumah terus. Ya ibaratnya kita nyembelih kambing pun harus nyewa organ ya gitu. Ya gitu. Jadi menjauhi kerumunan itu sangat penting sekali. Kita di sini
sering menghimbau kepada masyarakat supaya menjauhi kerumunan, tapi akhirnya dia malah mengundang kerumunan seperti mengadakan hajatan dengan mengadakan hiburan seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, 5M yang terakhir nih, membatasi mobilisasi. Apa itu? Kayak kemarin ini kan habis lebaran kita ini Mas ya. Iya, Pak. Kita pemerintah sudah melarang mudik dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tetap aja yang lewat Wah, jalan banyak tikus. sekali, Pak, yang melanggar. Bahkan jalan tikus itu masih adalah jalan larat atau jalan apa gitu. Motor itu ke jalan tol, Pak. Iya. Ya, jalan tol ditutup lewat jalan tikus. Banyak sekali jalan di Indonesia ini Mas. Ya seperti Luas, itu. Nah, itu salah satu cara bela negara kita. Dengan mematuhi anjuran pemerintah itu termasuk bela negara Mas. Tuh, perlu ditanamkan dalam hati. Ya. Mulai saat ini dan sekarang ikuti anjuran pemerintah, itu sudah termasuk bela negara. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara pengen membela negara, cukup ikuti anjuran pemerintah. Itu paling kecilnya, paling besarnya ikut komcat kayak tadi. Seperti itu Mas. Dengan menerapkan 5M juga ya tadi, Pak. Iya, dengan menerapkan, pasti harus diterapkan 5M itu Mas. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Iya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air di masa seperti ini nih, Pak? Terlebih banyak budaya dan hal yang lain yang masuk dari luar budaya dari kita sendiri gitu, Pak. Contohnya kan gaya berpakaian, Iya. gaya bersosial media, dan gaya bertutur kata. Iya. Bagaimana tuh, Pak? Iya, kita emang sama-sama menyadari di sini ya. Ketika beranjak remaja ini, ya pernah dulu saya rasakan ini ya. Ketika beranjak remaja, biasanya anak-anak remaja ini mulai luntur rasa cinta tanah airnya ini. Dia mulai kebarat-baratan lah, nyanyi juga bahasa Inggris yang artinya kita pun nggak tahu. Bahkan yang menyanyinya pun nggak tahu artinya apa itu ya. Iya, betul. Karena dia pengen kebarat-baratan itu. Tren gitu ya, Pak? Iya, trennya itu ya, gitu. Anak milenialis lah, Iya, tidak bener, seperti Pak. itu. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya kurang bagus. Tapi bagus sebenarnya, bagus, tapi kurang bagus. Tidak ada yang bagus tapi kurang bagus seperti dia. Jadi mereka mulai meninggalkan rasa cinta tanah airnya, seperti dia lebih menyintai baju-baju dari buatan luar negeri yang sobeknya sampai di atas lutut itu kan. Waduh, Ya, itu itu ya, betul sekali. banyak sekali. Lah, inget Kemudian itu, Pak. iya, banyak sekali dari warga-warga kita juga ya, habis pulang berangkat nih ke luar negeri pakai kerudung nih, pulang ke Indonesia rambutnya sudah merah Mas itu. Itu seperti Banyak itu. sekali, Pak, itu, Pak. Iya. Iya, itu termasuk salah satu lunturnya rasa cinta tanah air, karena dia sudah tidak mencintai diri sendiri. Dia berpandangnya kepada luar negeri terus Mas. Jadi dia berangkat mungkin pakai jilbab yang Islam atau yang lainnya, mungkin berangkat rambutnya hitam, pulang sudah merah mungkin Mas, seperti itu. Kemudian iya seperti itu. Iya. Kemudian rasa cinta tanah air ini atau nasionalisme ini sepatutnya ditumbuhkan dari kecil Mas. Harusnya ditanamkan dari kecil. Kenapa? Nasionalisme yang ditanamkan dari kecil itu akan lebih melekat buat dia. Lebih melekat. Apapun yang digoyahkan kalau dari kecil sudah ditanamkan, insya Allah sampai besar pun rasa nasionalisme dia itu pasti akan melekat. Tapi kalau dari kecil dia sudah megang HP, nah yang tren sekarang ini Mas ya, anak kecil itu pasti nangis kalau nggak dikasih HP, wah pokoknya gitu. Dan muternya pun lagu-lagu yang nggak karuan, yang mungkin dia nggak ngerti, bahkan kita orang tua pun nggak ngerti gitu ya. Nah, sepatutnya rasa nasionalisme itu kita tanamkan dari kecil, dari pendidikan masih SD ya, Pak? ya sebelum SD lah kalau bisa lah. TK ya, Pak? TK bisa seperti itu ya. Jadi dari kecil kita sudah tanamkan, insya Allah kalau sudah besar otomatis dia akan lebih mencintai bangsanya daripada mencintai dirinya Betul sendiri. sekali. Seperti itu Mas. Iya, iya. Nah, Pak, saya udah puas nih dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang di atas nih, Pak. Iya. Ini menurut saya pertanyaan yang paling vital nih buat kita yang masih pelajar. Mungkin ini pertanyaan yang tadi diulang lagi nih, Pak. Iya. Buat kita nih, Pak, sebagai pelajar nih, Pak, lulusan SMA nih, Pak, khususnya SMA 1 Anjatan yang pengen menjadi komponen utama dalam bela negara, yaitu menjadi anggota TNI. Syarat-syaratnya tadi kan udah dikasih tahu ya, Pak, ya, sama Bapak ya. Iya. Dan udah dikasih linknya juga tuh teman-teman. Dan kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, Pak, cara mendaftarnya itu bagaimana dan kemana itu, Pak? Iya. Jadi tadi saya sebutkan itu cara daftar komponen cadangan
ya. Iya. Komcat itu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan mungkin cara daftar komponen utama. Perlu diketahui komponen utama itu adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, cara daftarnya gimana? Sama seperti komponen cadangan. Cuma beda websitenya ini Mas, ya gitu. Pertama daftarnya ada daftar online melalui www.recruitment-tni.mil.id. Saya ulangi lagi, www.recruitment-tni.mil.id. Langsung dicatat tuh teman-teman. Langsung dicatat di situ, ditulis di situ. Nah, di situ. Kalau pengen daftar TNI, syaratnya seperti apa? Sama seperti komponen cadangan tapi umurnya lebih pendek. Kalau komponen cadangan itu dari 18 tahun sampai 35. Kalau untuk daftar TNI ya, khususnya untuk Bintara, Tamtama dan Akmil ini ya. Ini beda ya Pak ya? Berbeda, berbeda. sangat berbeda sekali. Oh, Ini umurnya antara 18 sampai 21 tahun, batasnya seperti Terbatas itu. ya, Pak ya? Iya, batasnya seperti itu. Itu untuk yang daftar reguler seperti itu. Tapi ada lagi Mas, pendaftaran masalah beasiswa TNI. Oh, ada juga Pak. Ada lagi. Jadi untuk orang-orang yang sudah kuliah di kedokteran atau mungkin kuliah di jurusan yang dicari di TNI, itu bisa mendaftarkan. Umurnya maksimal 25 tahun, Mas, ada bonus lagi. Iya, 25 tahun. Nggak bisa seperti lebih itu ya Pak ya? nggak bisa ditawar-tawar seperti itu ya, karena dalam pendidikan militer itu ada pemelucuan dan lain-lain, karena nanti dalam segi tesnya juga diterapkan tes kalau umurnya tidak memenuhi syarat, bahaya buat mereka juga seperti itu. Jadi buat rekan-rekan yang umurnya 18 tahun sampai 21 tahun yang pengen menjadi komponen utama ya TNI ya, intinya bisa daftar, bisa buka di website www.recruitment-tni.mil.id. Silakan buka linknya, pilih daftarnya di mana. Di situ ada Perwira, Bintara, Tamtama. Perwira ada beberapa jalur, Bintara pun ada beberapa jalur. Kalau Tamtama cukup satu jalur seperti itu. Perlu diketahui juga Mas, karena banyak sekali yang masyarakat kan tidak tahu nih. Pengen daftarnya itu, saya pengen daftar tentara, cuma dia itu nggak tahu itu Perwira, Bintara, Tamtama, nggak tahu iya. juga ya Mas ya. Tingkatan-tingkatannya Pak. Ada tingkatannya Mas. Ya seperti itu, banyak sekali orang-orang yang daftar yang penting saya jadi tentara loreng gitu Mas Iya, ya. betul sekali. Sebenarnya ada tingkatannya Mas, seperti itu. Nah, ini sekedar pemberitahuan atau informasi saja masalah kepangkatan ya. Iya Pak. Untuk pertama, pangkat paling rendah itu ada Prada. Perada. Prada itu kalau daftarnya Tamtama. Nah, Prada nanti setelah itu naik jadi Peratu. Prada itu prajurit 2, Peratu prajurit 1. Habis itu prajurit kepala, nggak ada prajurit 3 Mas ya. Jadi Prada, Pratu, Praka, prajurit kepala. Nah, 2 habis ya, sampai 2 ya Pak ya? iya, itu untuk Tamtama ini ya. Prada, Pratu, Praka, Popda, Poptu, Popka. Nah, itu untuk Tamtama ada 5 ya. Kopda, ya Kopda itu berarti kopral 2, Koptu itu kopral 1, Kopka itu kopral kepala. Ya, kopral kepala ya, nggak ada kopral 3 ya Mas. Seperti itu. Nah, itu untuk Tamtama. Kemudian jenjang lagi untuk Bintara ada lagi. Serda atau Sersan 2, Sertu, Sersan 1, Serka, Sersan kepala, Serma, Sersan mayor. Nah, untuk Bintara ada sermanya Mas. Banyak sekali ya Pak itu. Iya, kalau nggak ada serma, ada lagi Pelda, pembantu letnan 2, Peltu pembantu letnan 1. Untuk Bintara itu banyak sekali. Iya. Kalau untuk Tamtama cukup kopral kepala. Kalau untuk Bintaranya ada sersan mayor ya. Kalau Bintara ada. Kalau untuk Tamtama nggak ada ya, sersan kopral mayor nggak ada ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu untuk Bintara. Kemudian untuk yang daftar perwira. Oh, Perwira. Yang perwira ada lagi. Yang daftar perwira 0 tahun itu berarti masuknya langsung ke letnan 2. Leda ya, letnan 2, di atasnya letnan 1, kemudian kapten seperti Bapak dan Rambil saya, Kapten CJ Sadrin ya, dari dan Rambil Anjatan. Kemudian mayor, setelah mayor letkol, kolonel. Nah, itu jenjangnya. Masih ada lagi setelah kolonel apa? Brigjen. Ada Brigjen, Brigadir Jenderal. Brigjen, Maijen itu mayor jenderal. Kemudian jenderal, letnan jenderal, jenderal. Itu seperti itu ya. Jadi banyak juga ya Pak ya? Banyak jenjangnya. juga ya? Iya. Jadi itu Mas. Jadi yang pengen masuk tadi cara-caranya daftar online dulu di rekrutmen TNI tadi ya, di www.rekrutmen.mil.id ya, seperti itu. Kemudian setelah daftar itu bagaimana? Itu ada daftar ulangnya lagi Mas. Oh, ada daftar ulang? Ada Mas. Setelah kita daftar, kita mengumpulkan persyaratan-persyaratannya di rumah, kayak macam ijazah asli kita kumpulkan semua
yang kemudian ke Koramil minta surat pengantar dari babinsanya masing-masing. Nah setelah lengkap kita daftar secara fisik tempatnya di Korem Cirebon. Kalau untuk wilayah Indramayu di Korem Cirebon seperti itu. Kalau untuk wilayah lain ada lagi. Nah setelah daftar ulang nanti ada surat panggilan, ada jadwal tes di situ. Nah kita ikutin tes-tesnya. Oke seperti itu mas. Iya Pak. Perihal berbicara tentang tes-tes fisik nih Pak, bisa dikasih tahu nggak Pak sedikit mungkin ujian seleksinya apa aja sih Pak, tes-tes fisiknya itu Pak? Iya. Jadi akan saya kupas nih, Iya. yang bagi rekan-rekan sampai jadi tentara ini ya, Iya. Tentara Nasional Indonesia. Terutama warga Semanja ya. Iya, terutama untuk SMA 1 Iya. Anjatan ini ya, Semanja ya. Iya, Nah, betul, Pak. jadi tes pertama adalah pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan administrasi ini diantaranya adalah ijazah. Ijazahnya ini asli enggak nih? Nah, Itu paling penting ya Pak ya? Iya. Apalagi ini sekarang ini sudah online, ya insya Allah mungkin tidak ada perkeliruan daripada yang dulu-dulu seperti itu ya. Yang pertama ada pemeriksaan administrasi, itu dari ijazah dan lain-lain, kemudian persyaratan-persyaratan lain itu nanti akan diperiksa keabsahannya, benar atau tidak, bodong atau tidak, seperti itu. Nah, pemeriksaan administrasi kalau tidak ada kendala dan lulus nanti akan dilanjutkan tes kesehatan. Nah, tes kesehatan nanti dicek up semua mas. Semuanya Pak? Iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki dicek up semuanya. Apakah ada masalah di tubuh kita, atau di tubuh kita nggak ada masalah, mungkin di organ dalam kita ada masalah tidak, itu nanti di kesehatan seperti itu. Check upnya di mana? Itu di Panda masing-masing. Kalau di kita Kodam 3 check upnya itu di Dustira seperti itu. Setelah lulus tes kesehatan, baru kita melaksanakan tes kesegaran jasmani. Nah, di situ ada lari, sit up, push up, iya, renang. Nah, kalau untuk perempuan itu bukan pull up ya, tapi jining seperti itu ada. Jining. Ya, jining. Kemudian setelah lulus itu apa? Ada tes lagi mental ideologi. Nah, di mental ideologi itu kita benar-benar dicari jati diri kita itu seperti apa. Dia benar-benar mau bela negara kita enggak sebagai komponen utama kita itu. Karena banyak sekali yang terjadi saat ini tes-tes itu sangat miris ketika disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya dia tidak hafal, kemudian disuruh yang lain-lain juga tidak hafal. Nah, itulah sangat miris sekali seperti itu mas. Hal-hal Ya. dasar aja masih lupa gitu. Iya. Tadi. Iya, lupa masih mending mas daripada nggak hafal. Ya. Kemudian setelah itu ada tes lagi psikologi mas. Itu sangat penting sekali di tentara. Kenapa? Tentara itu kan kalau latihan ataupun kalau perang itu pasti megang senjata. Iya Pak, betul. Kalau psikologinya jelek bahaya. Bisa-bisa yang ditembak bukan musuh, teman sendiri, itu yang bahaya. Makanya ada tes psikologi di tentara seperti itu mas. Berminat jadi tentara ini? Iya, insyaallah Pak. Bagus sekali ini ya. Nah, kemudian setelah psikologi selesai, lulus semua, ada tes akademik yang terakhir. Pintaran juga ada ya Pak ya? Ada semuanya, ada semuanya seperti itu. Setelah lulus, barulah nanti diadakan pendidikan. Nah, seperti itu. Iya. Oke Pak, pertanyaan nih terakhir nih Pak ya. Iya. Kalau usia sudah kelewat jauh Pak, itu bagaimana tuh Pak? Mohon dijelaskan. Misalnya kan tadi contohnya sebagai yang sampai 35 tahun itu Pak, apa? Komponen cadangan. Komponen cadangan. Iya. Kalau untuk komponen cadangan, kalau yang lebih itu apa udah bener-bener nggak bisa Pak? Iya. Jadi gini mas, sebenarnya dalam bela negara itu kita tidak harus menjadi komponen utama ataupun komponen cadangan, kombatan atau kombatan. Seperti yang saya bilang tadi, dengan mematuhi anjuran pemerintah itu sudah termasuk bela negara mas. Sudah cukup. Tapi kalau memang benar-benar hatinya pengen terjun, kami menerima itu, ya menerima itu. Nah syaratnya seperti tadi, kalau dia sudah kelewat umur, misalnya lulus SMA ini, dia mau daftar tentara tapi udah kelewat umur, tapi dia pinter, dia sambil daftar sambil kuliah, misalnya kuliah kedokteran nih, Itu juga bisa ya Pak ya? bisa. Ya kan nanti dia izin dulu untuk kuliah, mungkin daftar tentara apa, dia masih sambil kuliah ini kan seperti itu. Dia daftar tentara gagal waktu itu mungkin. Nah, dia kuliah masih lanjut, umur belum 25 tahun. Bisa masuk lagi mas. Masuk lewat jalur PPK atau mungkin jalur beasiswa TNI seperti Belum itu. tertutup ya Pak ya? Ya umurnya 25 tahun itu bisa mas seperti itu. Kemudian setelah di atas 25 tahun bagaimana? Kalau yang profesi ada tambahan lagi mas. Profesi itu contohnya apa saja?
dokter, yang kemudian perawat. Perawat itu kalau S1 bukan profesi, tapi kalau sudah nurse itu termasuk profesi. Itu ada tambahan waktu lagi. Di atas 25 tahun kalau nggak salah, itu 28 kalau nggak salah itu ya. Profesi. Kemudian dokter itu kan termasuk ada sarjana kedokteran, tapi belum dokter. Tapi kalau sudah profesi dokter itu ada tambahan umur lagi, seperti itu. Jadi bagaimana kalau dia yang ketinggalan umur? Ya, kita kan pernah diajarin berenang sambil minum air. Iya, seperti itu. Jadi jangan minum air saja, kita lama-lama kembung, Mas. Ya gitu. Jadi berenang sambil minum air, kita sambil mendaftar tentara kalau memang benar-benar jiwa kita patriotismenya benar-benar tinggi, nggak apa-apa, kita ikutin terus ya. Sambil daftar kalau memang ini ya sambil lanjut kuliah, kejar terus kuliahnya jangan sampai putus di tengah jalan juga, Mas, nanti umurnya kepotong juga kan, seperti itu. Potong banyak ya Pak ya? Iya, sepertinya. Kemudian setelah 25 tahun atau mungkin setelah ada profesi gagal tadi bisa masuk ke Komcat tadi tuh. Ya. Nah, untuk Komcat tadi saya ingatkan kembali buat rekan-rekan kita yang umurnya di atas 18 tahun sampai 35 tahun, profesi apapun di sini ya, profesi apapun yang pengen mengabdikan dirinya menjadi komponen cadangan mitra darat ini ya, khususnya mitra darat, karena sekali lagi komponen cadangan ini ada tiga mitra darat, mitra laut, dan mitra udara ya. Ini jadi untuk mitra daratnya ini umur 18 sampai 35 tahun dan dari segala kalangan dan warga negara Indonesia manapun berhak dan punya kesempatan yang sama untuk mengikuti tes ini, seperti itu. Kemudian gini, Mas, ada lagi, Mas, nanti setelah dia lulus nanti akan melakukan pendidikan. Ada kejenjang lagi ya? Ada pendidikan lagi seperti tentara, Mas, pendidikannya sama seperti tentara. Pendidikan sama seperti tentara, digembleng, nanti digemblengnya dari Indam 3 Siliwangi, seperti itu ya. Diajarinya seperti tentara. Kenapa? Nanti ketika suatu saat ya mudah-mudahan tidak terjadi chaos atau terjadi gencatan senjata atau segala macam ya, hal-hal itu teman-teman kita ini yang kita sudah latih ini untuk membantu komponen utama tersebut untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, seperti itu, Mas. Seperti itu, Pak. Ya, baik, Pak, terima kasih, Pak, atas penjelasannya dan semua kata-katanya. Terima kasih juga udah mau kesini, Pak, untuk waktunya. Terima kasih banyak. Dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan Bapak, mohon maaf, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.